Selamat hari Minggu bagi kita semua, sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Malam telah berlalu berganti pagi. Udara sejuk menyapa, menggetarkan hati. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan syukur dan puji, serta menikmati kasih-Nya yang sejati. Perkenalkan, saya Pendeta Pinkan Ray Cornelis dari GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok mengajak kita semua untuk tekun membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari melalui program Morning Night Call GPIB. Sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam ketaatan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, dalam renungan yang pagi dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 20, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Lukas pasal 20, ayat 1 hingga ayat yang keempat dalam judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Kristus, Injil Lukas ditulis untuk menyediakan catatan yang lengkap tentang Yesus, Sang Juru Selamat yang ilahi dan manusiawi. Lukas mencatat perihal tentang Yesus mulai dari peristiwa kelahiran sampai pada hari Ia naik ke sorga, agar para pembaca Injil Lukas semakin mengenal Yesus dan menerima kebenaran yang sejati. Teks kita di pagi ini merupakan bagian narasi pelayanan Yesus di Galilea, di mana Yesus mengajar setiap hari di bait Allah. Yesus mengajar perihal kerajaan Allah, pertobatan, dan pengampunan dosa. Banyak orang yang tertarik mendengarkan Yesus. Karena itu banyak orang juga yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, termasuk para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Siapakah para imam kepala dan siapakah ahli-ahli Taurat? Imam-imam kepala adalah golongan utama dalam mahkamah agama. Sedangkan ahli-ahli Taurat adalah para pengajar dan penafsir Perjanjian Lama, khususnya kitab Musa atau Taurat. Dalam kesempatan ini, mereka mempertanyakan kewenangan Yesus untuk mengajar orang. Karena mereka tersinggung dan marah
ketika Yesus mengecam perbuatan mereka yang toleransi terhadap kejahatan. Menyikapi akan hal ini, Yesus tetap tenang. Bahkan Yesus balik bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang membungkam mulut mereka. Yesus mengerti kelicikan pikiran dan hati mereka, sehingga Yesus tidak terpancing oleh tindakan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang hanya mencari-cari kesalahan Yesus. Dari teks ini kita bisa belajar bahwa tidak semua orang sedia menerima kebenaran. Seperti para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang telah berjumpa dan melihat, membuktikan kebenaran sejati dalam diri Yesus. Tapi mereka tidak mau mengakui dan menerima kebenaran itu. Sehingga dampaknya adalah orang-orang seperti para imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini hidup di dalam kepalsuan dan kemunafikan. Dan hidup yang seperti ini mengarah pada kebinasaan. Firman Tuhan di hari Minggu ini, secara khusus dalam renungan yang pagi, menolong kita untuk belajar dari Yesus. Memahami ada penolakan, bahkan ada fitnahan, tuduhan. Maka kita sebagai pribadi dan anggota tubuhnya yang Tuhan letakkan di dunia ini, mari kita tetap konsisten melakukan pengajaran demi pengajaran perihal kerajaan Allah, panggilan pertobatan, dan pengampunan dosa. Mari kita semakin kembangkan metode pengajaran-pengajaran itu dengan teknologi yang semakin maju. Dan tentunya juga kita menjalin kemitraan dengan semua pihak agar proses pengajaran itu bisa diterima oleh semua orang. Tidak perlu kita merasa khawatir dan takut, karena Roh Kudus Tuhan pasti akan menolong kita yang sungguh-sungguh berjuang menjadi mitra sekerja Tuhan, meneruskan pengajaran Kristus, membawa orang untuk berjumpa dengan Kristus dan menerima jaminan keselamatan. Mari kita fokus melakukan tindakan-tindakan yang mulia dan terpuji, sehingga kehadiran kita pribadi tiap pribadi, keluarga tiap keluarga, dan dalam satu komunitas orang yang percaya kepada Kristus, kita menghadirkan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan di hari Minggu pagi ini. Kami mohon Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam sanubari kami. Dan Roh Kudus memberikan kami hikmat, keberanian, kesungguhan dan ketulusan. Sehingga kami turut mengambil bagian mengerjakan karya keselamatan dengan meneruskan pengajaran-pengajaran Kristus yang membawa orang memperoleh kebenaran sejati, yaitu jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan sekaligus memanggil kami. Untuk kami dengan tekun, gagah berani menyuarakan kebenaran sejati sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan Persekutuan Pelan dan Kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mohon Tuhan terus membimbing,
memimpin agar GPIB menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan kehidupan bersama yang berdamai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat yang berada di perkotaan sampai di daerah-daerah. Tuhan perlengkapi kami terus agar dimanapun kami berada, kami menjadi terang dan garam dunia. Kami menjadi saluran berkat buat semua pihak. Tuhan menolong mereka yang dalam kesusahan. Tuhan memberikan ketabahan, kesabaran. Tuhan memberikan kelepasan dan kelegaan. Yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan sempurnakan kesembuhan mereka. Yang di dalam kedukaan Tuhan memberikan penghiburan. Dan yang bersukacita, Tuhan Yesus sempurnakan sukacita mereka. Kami serahkan akan kehidupan kami pribadi, tiap pribadi, keluarga, tiap keluarga. Agar Tuhan berkenan memberkati aktivitas, pekerjaan, karya, karir, dan pelayanan yang kami persembahkan kepada Tuhan melalui kerja dan usaha di bidang masing-masing. Agar kehidupan kami ini diberkati dan kami membagikan berkat itu untuk mereka yang memerlukannya. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, untuk pemimpin dunia ini, agar mereka juga ditolong oleh Tuhan dalam menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tuhan berkati program-program GPIB agar program-program ini baik di lingkup jemaat, mupel, dan sinodal menjadi sarana bagi kami semua untuk membangun iman, membangun kehidupan yang lebih baik lagi di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat kami semua agar kami sebagai orang tua lanjut usia, pasangan suami istri, orang tua tunggal, janda duda, anak yatim piatu, dan kami sekalian sebagai cucu-cucu, anak-anak di tiap keluarga dibentuk oleh Tuhan dan menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Kami berjumpa satu dengan yang lain melalui program Morning Night Call GPIB. Kiranya program ini menjadi berkat buat semua orang. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai warga bangsa, hidup dalam kebersamaan adalah sebuah keadaan di mana individu atau kelompok saling bekerja sama, berinteraksi, menghormati, dan saling mendukung satu sama lainnya. Memasuki usia ke-75 tahun, Majelis Sinode GPIB akan merayakan kebersamaan bersama anak bangsa, menyelenggarakan sebuah konferensi sinodal Germasa GPIB di tahun 2023 yang diadakan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 19 hingga 23 Agustus tahun 2023. Kolaborasi dan interaksi positif ini tentu saja menjadi momentum berharga bagi warga bangsa untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dalam demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara-cara yang cerdas. Marilah kita semua mensukseskan acara Konverdal Germasa GPIB tahun 2023. Kita wujudkan relasi di segala bidang melalui kesaksian gereja di tengah masyarakat. Tuhan menolong pelayanan kita bersama.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.